Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'udah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala ta'ala, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala ta'ala, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Ikhwatanil kiram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan semua nikmatnya, karunia-Nya kepada kita semua. Wabil khusus nikmat terbesar yaitu nikmat iman, yang kemudian kita masuk ke bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan berharap pahala, sehingga kita melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Maka pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan sama-sama mempelajari fadilah menghafal Al-Quran. Maka di sini kita akan mempelajari Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, rawahu al-Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan. Maka di antara belajar Al-Quran adalah menghafalkan. Mengapa demikian? Karena Al-Quran yang turun kepada Rasulullah SAW mengajak kita untuk membacanya seperti Rasulullah SAW. Bagaimana beliau membaca dengan tajwid, maka kita pun harus membacanya dengan tajwid. Beliau membacanya tanpa melihat mushaf, maka kita pun berupaya untuk bisa membacanya tanpa melihat mushaf. Maka ketika kita membaca Al-Quran dengan memperhatikan tajwid, dua harokat, ya, mad, kemudian gunnah, qalqalah dan lain sebagainya, waqaf dan ibtida'nya, itu merupakan ittiba'ur Rasul. Itu merupakan upaya kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka demikian pula ketika kita membacanya dengan hafalan, maka itu juga adalah ittiba'ur Rasul, dalam rangka kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang diantara fadilahnya adalah kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak, sebagaimana hadis dari Abu Umamah Al-Bahili, semoga Allah meridainya. Beliau mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi, rawahu Muslim. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan datang kelak di hari kiamat sebagai penolong bagi sahabat-sahabatnya. Ulama menyebutkan siapa sahabat Al-Quran ini, merekalah yang membacanya di siang dan di malam hari. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah para penghafal Al-Quran. Dalam riwayat lain, ketika ada seseorang yang akan diceburkan ke neraka, maka datanglah surah Al-Baqarah membela. Dulu dia membacaku di dunia, maka selamatkanlah. Maka seorang hamba ini akhirnya selamat dari neraka, kemudian masuk surga. Demikian pula didatangkan seorang hamba yang akan dicemburkan ke neraka, maka datanglah surah Ali Imran. Ya Allah, dulu dia membacaku di dunia, maka dia pun selamat dari neraka dan masuk surga. Dan di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan dalam surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk, di antara tafsirnya atau di dalamnya diriwayatkan sebuah hadis, ada seorang yang fasik, dia nakal, ya, berdosa besar, tapi dia mukmin.
yang punya kebiasaan membaca Al-Mulk di setiap harinya atau setiap malamnya, sehingga ketika akan disiksa oleh Munkar Nakir, maka datanglah surah Al-Mulk menyampaikan bahwa aku ini ada di dalam dirinya, bagaimana engkau akan menyiksaku? Sampai kemudian akhirnya mereka berbantah-bantahan, maka mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat ini yaf'aluna ma yu'marun, mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Namun kemudian ada surah Al-Mulk di dalam diri orang ini, yang kemudian Al-Mulk kalaupun menyampaikan bahwa dia harus disiksa, maka jangan sampai aku dihapus dari Al-Quran. Maka itu hal yang tidak mungkin, karena engkau adalah kalamku. Allah berfirman demikian. Ini merupakan fadilah bacaan Al-Quran yang kita baca, yang kita hafal. Semoga Allah memberikan fadilah ini kepada kita semua. Amin. Menghafal Al-Quran juga adalah dalam rangka, diantara fadilahnya adalah menjaga jiwa, harta dan keluarga. Mengapa demikian? Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 29 dan ayat 30, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur yuwaffiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadli innahu ghafurun syakur. Yang disebutkan di sana bahwa orang yang membaca Al-Quran, menegakkan sholat dan berinfak dalam sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, dia mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Maka insya Allah, barang siapa yang menghafal Al-Quran, dia tidak akan pernah rugi hartanya, bahkan keluarganya. Mengapa disebut keluarganya? Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, An Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala man qara'a al-Quran wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan min nurin yawmal qiyamah dawuhu ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya fama dhannukum billadhi amila bihada, rawahu Abu Dawud. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka akan disematkan kepada kedua orang tuanya mahkota dari cahaya di hari kiamat kelak, yang sinarnya lebih baik daripada sinar matahari di dunia. Maka Rasulullah bertanya ini kepada para sahabat, bagaimana menurut kalian orang yang mengamalkannya? Orang tuanya saja mendapat fadilah, apalagi dia mengamalkan. Dan di riwayat lain disebutkan, kelak orang tua di hari kiamat tiba-tiba mendapatkan mahkota kemuliaan. Kemudian kedua orang tua ini bertanya, bima kusina hada, kenapa aku dapat ini? Ya, mungkin perasaannya ketika di dunia biasa-biasa saja, sholatnya biasa, saumnya biasa, infaknya biasa, tidak ada yang istimewa, tapi mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan ini oleh sebab anakmu yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Maka yang ketiga adalah dia akan mendapatkan cahaya Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran, dia akan mendapat cahaya Al-Quran. Sebagaimana kita berdoa kepada Allah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah doa, Anta ja'alal Qur'ana al-azima rabi'a qulubina wa nura sudurina. Kita memohon kepada Allah agar Al-Quran ini menjadi cahaya. Maka itulah yang diantaranya kita menghafal Al-Quran, kita juga berdoa sebagaimana Rasulullah ajar. Kemudian fadilah menghafal Al-Quran adalah
mendapatkan derajat yang tinggi di akhirat kelak, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhai keduanya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Quran, iqra' wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya, kama turattil fid dunya, fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Dikatakan bagi sahabat Al-Quran, bacalah dan naiklah dan tartilkan sebagaimana kamu tartilkan di dunia, karena sesungguhnya manzilah kamu, ya, kedudukan kamu, ya, tingkatan kamu itu adalah di akhir ayat yang kamu baca. Masya Allah, ini adalah fadilah yang diberikan kepada mereka yang hafal Quran, karena kelak di akhirat tidak ada musuh. Maka hafalkanlah Quran, semoga Allah berikan kedudukan yang mulia, yang tinggi di surganya insya Allah. Dialah yang berhak menjadi imam sholat bagi yang lain, sebagaimana Rasulullah bersabda, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, fa in kanu fil qira'ati sawa fa'lamuhum bis sunnah, fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah, fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman, wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rijal, atau wala ya'ummanna ar-rajula fi sultanihi, wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idnih. Hendaklah yang menjadi imam suatu kaum adalah yang aqra'uhum, yang paling bagus bacaannya. Dalam syarahnya ulama menyebutkan aqra'uhum adalah yang paling hafal Al-Quran. Maka apabila sama dalam hafalan, maka yang paling paham tentang sunnah Rasulullah SAW. Jika pemahaman sunnahnya sama, maka yang paling pertama hijrah. Ya, boleh jadi sekarang la hijrata ba'dal fathi, sudah tidak ada hijrah setelah Futuh Mekah, yang ada adalah niat. Kalau sawa faqdamuhum silman, yang paling dulu masuk Islam. Di hadis yang lain, baru kemudian akbaruhum sinnan, yang paling tua. Janganlah seorang maju menjadi imam di tempat kekuasaan orang lain. Jadi misalnya dulu ada di sini Gubernur Jawa Barat Kang Aher, ya, menunjuk orang menjadi imam, maka dia yang bisa jadi imam. Jadi beliau ada di masjid mana, maka beliau yang berhak jadi imam. Sampai kemudian beliau menunjuk, misalnya di sebuah daerah di Jawa Barat, beliau datang ke sebuah masjid, bahkan DKM pun gitu ya, menyerahkan kepada beliau, sampai beliau serahkan kembali, misalnya meminta mereka yang layak menjadi imam hafizul Quran. Dan janganlah duduk di rumah orang lain di kursi khusus milik orang tersebut kecuali diizinkan olehnya. Sudah menjadi tradisi di dalam agama kita, ya, atau di umat Islam, kalau ada orang datang, tamu yang menjadi tokoh atau tamu di sebuah masjid, maka dia dipersilakan jadi imam, itu boleh. Ada juga hadis di antara keutamaan penghafal Al-Quran adalah Rasulullah SAW mendahulukan mayit para sahabat yang syahid dalam sebuah peperangan adalah mereka yang lebih banyak hafalan Al-Qurannya. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah memuliakan para penghafal Al-Quran. Wallahu a'lam. Dan terakhir, boleh jadi makin ada banyak fadilahnya, namun saya sebutkan sampai di sini saja. Di akhir saya ingin menyebutkan ada dua mukjizat yang hari ini masih ada.
Yang mana fungsi mukjizat adalah untuk membenarkan keimanan, yang membuat kita yakin kepada apa yang datang dari Allah dan Rasul. Dua mukjizat itu adalah air Zam-Zam dan Al-Quran. Adapun air Zam-Zam boleh jadi tidak semua orang bisa bertemu pada hari ini, tetapi Al-Quran Masya Allah sudah tersebar luas. Bisa disebutkan ya, mushaf terbaik ya, ada di Indonesia, dibuat di Indonesia. Maka bersyukurlah kita dengan Al-Quran ini, kita menjadi sahibul Quran, menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran. Di antaranya adalah dengan menghafal Al-Quran. Semoga kita mendapatkan keutamaan Al-Quran itu dengan cara menghafal Al-Quran. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa liwalidayya wa lakum. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li azwajina wa dhurriyyatina wa li ikhwanina wa ashabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Fahasanna bidil izzati wal jabarut wa atasabna bi rabbil mulki wal malakut wa tawakkalna 'ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma srif 'anna hadzal waba wa qina syarra ar-rada wal qarana wa qina syarra ar-rada wal qarana wa qina syarra ar-rada wal qarana wa najjina min at-ta'ni wat-ta'un wal bala bi lutfika ya latif ya khabir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu 'ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.